Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasa Jayani, NIM 43040230027. Di sini, saya mau sharing dan memaparkan materi tentang salah satu teori kepribadian yang menurut saya itu cukup menarik dan sering banget dibahas di dunia psikologi, yaitu teori humanistik dari Abraham Maslow. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke teori humanistik Maslow. Sebelumnya, apa sih psikologi humanistik itu? Jadi, psikologi humanistik itu intinya memandang bahwa manusia itu unik, punya potensi, dan bisa berkembang jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Teori ini tuh muncul karena banyak orang merasa pendekatan psikologis sebelumnya terlihat kaku, kayak manusia ini tuh cuma dilihat dari perilaku atau alam bawah sadarnya aja. Padahal, menurut humanistik, manusia itu tuh punya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri dan bisa berkembang kalau dikasih kesempatan. Baik, selanjutnya, siapa sih Abraham Maslow ini? Abraham Maslow itu salah satu tokoh utama dalam psikologi humanistik. Maslow ini lahir di New York tahun 1908 dan wafat di California tahun 1970. Beliau dikenal luas sebagai bapak psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Maslow ini percaya setiap manusia itu punya kebutuhan yang bertingkat kayak naik tangga. Kita tuh gak bisa langsung loncat ke atas kalau misal tangga yang bawah ini belum terpenuhi atau belum terlaksana, seperti itu. Maslow ini membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkat. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan paling dasar seperti makan, minum, dan tidur. Selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Nah, setelah kenyang dan kita tuh gak ngantuk, kita tuh butuh rasa aman. Misal aman di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja. Terus yang ketiga ada kebutuhan sosial, dimana manusia itu kan makhluk sosial, dari butuh teman, keluarga, dan perasaan diterima di dalam lingkungan. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan. Setelah kita tuh diterima, kita pengen dihargai, diakui, dan punya prestasi. Nah, yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini puncaknya. Kalau semua kebutuhan di bawah udah terpenuhi, kita pasti bakal pengen jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, mengembangkan bakat, dan melakukan hal-hal yang bermakna. Selanjutnya kita akan masuk ke aktualisasi diri. Jadi kita akan fokus ke aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu apa? Nah, aktualisasi diri itu sendiri tuh kayak level tertinggi dalam hidup menurut Maslow nih. Dan di sini orang udah nggak cuma mikir makan, aman, atau diakui, tapi pengen banget berkembang, berkarya, dan kasih makna buat hidupnya sendiri dan juga orang lain. Contohnya nih, ada seorang yang suka banget ngajar. Dia tuh gak cuma ngajar buat dapetin gaji, tapi karena pengen murid-muridnya itu tuh berkembang gitu. Nah, terdapat ciri-ciri orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Antara lain, itu tuh mampu menerima diri sendiri dan juga orang lain apa adanya, punya tujuan hidup yang jelas dan bermakna, kreatif, terbuka pada pengalaman baru dan mandiri, serta selalu ingin belajar dan juga berkembang. Teori humanistik Maslow ini tuh sangat relevan dengan dunia pendidikan. Pendidikan humanistik menekankan bahwa setiap siswa itu harus diberi kesempatan untuk mengenal dan mengembangkan potensinya. Guru di sekolah itu sebaiknya memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi dan berkreasi, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, membantu siswa memahami makna dari pengalaman belajar mereka, serta menghargai keunikan dan perbedaan pada setiap individu. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan hafalan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan pengembangan potensi siswa secara utuh. Mungkin cukup sekian pemaparan materi atau informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.